sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Rasanya tidak salah buat saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Kita boleh bersama-sama melewati kembali tahun 2025 di dalam kasih setia Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan satu tema renungan, yaitu keberanian percaya. Untuk itulah saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di lembaran tahun 2025 ini, kembali kami sebagai umat Tuhan mau mendengar suara-Mu berbicara untuk meneguhkan kehidupan iman kami lewat firman Tuhan yang akan diperdengarkan. Biarlah kami boleh terus bertumbuh dalam hidup iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu dan sesama, dan hidup kami semakin berkualitas dalam pandangan Tuhan maupun juga sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-13 sampai 21 yang menyatakan demikian, saudara. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menyentuhnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, di tahun yang baru ini kita akan membahas satu tema tentang keberanian percaya. Pertanyaannya kepada kita, saudara, apakah betul untuk percaya itu orang membutuhkan keberanian? Apakah tidak cukup dengan percaya saja? Nah, saudara, di zaman di mana sekarang ini kita hidup, sebenarnya kata percaya itu sudah mengalami reduksi. Reduksi ini artinya adalah disempitkan atau disederhanakan menjadi makna yang dangkal. Contohnya, kepercayaan itu direduksi dengan menjadi kepercayaan buta. Kepercayaan buta ini adalah kepercayaan yang tanpa dasar. Misalnya, ketika kita hanya percaya bahwa Tuhan itu baik, itu bagus. Tapi pertanyaannya kemudian, sudahkah kita hidup sebagai orang-orang yang memancarkan kebaikannya? Kalau hanya meminta Tuhan itu baik, lalu hidup kita juga tetap jahat,
Apa artinya kita bicara atau mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Seharusnya sebagai orang beriman kita pun juga memancarkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Seperti contohnya kita ini senang sekali kalau kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi apakah kita juga menjadi orang yang senang membantu orang lain menyalurkan berkat-berkat Tuhan? Atau kita tetap hitung-hitungan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain? Lalu juga percaya itu direduksi hanya sekedar basa-basi. Ya, saya percaya pada Tuhan, tapi lip service aja gitu ya. Atau percaya juga hanya formalitas tanpa ada komitmen sungguh-sungguh dari kepercayaan itu. Atau juga percaya hanya sekedar emosi sesaat. Wah, kita memuji memuliakan Tuhan dengan kebaikannya. Tapi ya hanya emosi saja. Setelah kita mengalami pergumulan berat, kita berubah dari kepercayaan kita. Nah, karena itulah saya mau mengatakan pada saudara bahwa sebetulnya yang namanya percaya itu membutuhkan apa yang namanya keberanian. Maksudnya apa? Karena pertama menurut saya, karena kalau kita mengatakan percaya atau beriman, beriman itu membutuhkan resiko loh. Keberanian untuk percaya itu karena iman seringkali mengharuskan kita mengambil langkah tanpa melihat hasil akhirnya. Orang beriman kan begitu ya, nggak melihat hasil akhirnya tapi tetap percaya, tetap beriman. Nah, dalam kehidupan ini banyak hal yang sebenarnya tidak pasti. Tetapi iman mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan yang memegang kendali. Seperti seorang Martin Luther King Jr. itu pernah berkata, tanpa keberanian kita mungkin memilih untuk tinggal diam di dalam keraguan dan ketakutan-ketakutan kita. Lalu yang kedua, kenapa kita percaya itu membutuhkan keberanian? Karena dunia ini memang memberikan begitu banyak godaan-godaan dan keraguan. Hidup di tengah dunia yang penuh godaan dan skeptisisme ini membuat kita sebenarnya sering mempertanyakan juga. Keberanian percaya itu membantu kita untuk bertahan di tengah badai kehidupan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran itu. Jadi tanpa keberanian, saudara-saudara, kita rentan menjadi orang yang sangat mudah diombang-ambingkan oleh berbagai opini atau standar dunia. Ya. Lalu yang ketiga adalah karena percaya itu membutuhkan keteguhan di dalam hidup iman kita. Keberanian percaya pada Tuhan itu memberikan fondasi yang kokoh, yang kuat terhadap kita. Seperti sebuah rumah yang dibangun di atas batu. Iman yang teguh itu memberikan kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan. Di dalam Yohanes 5 ayat ke-14 dikatakan, jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, Ia akan mendengarkan kita. Dan inilah yang disebut dengan keberanian yang memberikan kepastian bahwa kita tidak pernah sendiri. Lalu yang keempat, karena iman adalah kesaksian yang hidup. Jadi artinya keberanian untuk percaya itu menjadikan hidup kita sebagai kesaksian yang nyata tentang kuasa Tuhan. Jadi bagaimana kita mau menunjukkan tentang kuasa Tuhan itu kalau diri kita saja tidak punya keberanian untuk percaya. Ketika kita berani percaya, maka orang lain dapat melihat bagaimana Tuhan itu bekerja melalui hidup kita. Nah, itulah sebabnya kita belajar. Apa saja sih hal-hal yang harus kita lakukan dalam memahami keberanian untuk percaya itu. Sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. Apa saja itu? Pertama, saudara. Pertama, bahwa kita harus mempunyai keberanian percaya akan kehidupan yang kekal. Nah, ini pertanyaannya menarik kalau ditanya. Saudara percaya bahwa saudara satu saat akan memiliki hidup yang kekal? Nah, mungkin saudara akan mempertimbangkan, waduh, saya ini orang yang banyak dosa, banyak melakukan hal-hal yang jahat. Apa iya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Saudara, Rasul Yohanes berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, Yohanes ini mau mengatakan kata tahu di sini sebenarnya
berarti keyakinan, jadi bukan keraguan. Contohnya seperti kehidupan seorang bernama Helen Keller, penulis Amerika Serikat yang pernah berkata, iman adalah kekuatan yang membawa dunia yang hancur ke dalam terang. Nah, kita percaya nggak ya bahwa sehancur-hancurnya dunia ini, ya, Tuhan itu sanggup mengubah kehancuran itu menjadi sebuah kemenangan di dalam iman. Jadi walaupun Helen Keller itu dengan segala keterbatasannya, dia seorang yang tunanetra, dia juga tuli, tapi ternyata dia punya kualitas iman yang luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan dia keberanian melewati kehidupan yang dia jalani. Lalu yang kedua, bukan hanya keberanian dalam hidup yang kekal, tapi juga keberanian di dalam berdoa dan berpengharapan. Yohanes berkata, inilah keberanian itu, yaitu bahwa di dalam inilah keberanian itu untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi ketika di dalam doa dan berpengharapan itu, saudara-saudara, seharusnya kita itu berdoa bukan hanya meminta hal-hal materi yang atau jasmani yang kita tahu ya sifatnya fana, sifatnya sementara. Tapi kita meminta sesuatu pada Yesus, apa yang diajarkan Yesus, dan kita percaya bahwa melalui keberanian percaya itu Tuhan tetap akan mengabulkan doa-doa kita sesuai kehendaknya. Dan yang ketiga, saudara, adalah bagaimana kita punya keberanian di dalam mengoreksi kasih. Nah, di sini kita mengingat ya bahwa Yohanes mengatakan pada kita untuk mendoakan mereka yang berbuat dosa. Nah, ini adalah kasih yang berani sekali ya. Mendoakan orang yang berbuat dosa. Bukan dosanya supaya tambah banyak tentunya ya. Tapi justru supaya dia boleh kembali kepada jalan yang benar. Bukan hanya mendoakan, tetapi juga sebenarnya kita harus berani juga menegur, tapi menegur di dalam kasih. Seperti yang dikatakan Yohanes tentang dosa yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut. Maksud dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa-dosa yang masih dapat diampuni melalui pertobatan dan pengakuan dosanya. Misalnya dosa karena kelemahan manusia, atau dosa karena ketidaksengajaan, atau dosa karena ketidaktahuan. Tapi dosa yang mendatangkan maut itu sebaliknya ya Bapak Ibu. Itu dosa yang mengarahkan pada penolakan terhadap Tuhan dan kasih-Nya. Artinya seperti kalau kita misalnya menolak terhadap pekerjaan Roh Kudus di dalam membawa seseorang kepada pertobatan. Jadi kita melawan ya karya Roh Kudus itu entah di dalam diri kita atau di dalam diri orang lain. Lalu yang keempat adalah keberanian percaya pada penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di dalam ayat 18 kita diingatkan bahwa kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menyentuhnya. Jadi kita berani percaya juga jika si jahat itu tidak akan sanggup menjatuhkan kita. Kita yakin nggak bahwa misalnya ada orang yang memiliki dendam atau jahat kepada kita, lalu kita merasa begitu takut dan tidak berdaya. Kalau kita benar-benar percaya, punya keberanian percaya, kita yakin bahwa kejahatan itu tidak akan sanggup menyentuh kita, karena kita akan dijaga betul-betul oleh Tuhan. Nah saudara, karena itu apa yang kita bisa simpulkan dari semua ini? Pertama, kita harus bisa melihat saudara-saudara bahwa keberanian percaya itu bukan tentang seberapa besar sih iman kita, tetapi seberapa sungguh-sungguhnya kita percaya kepada Kristus sehingga kita boleh menyerahkan iman kita hanya kepadanya. Kita percaya bahwa pada Tuhan ada kasih setia. Dan juga pada Tuhan yang penuh kasih setia itu akan menjaga kehidupan kita sampai kapanpun juga. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kehilangan harapan atau iman kita menjadi lemah. Atau mungkin hidup kita
tidak menjadi kesaksian. Tapi sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang karena keberanian percaya yang kita miliki itu, kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita menjadi orang yang diteladani dalam pengharapan dan iman kita kepada Kristus. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, saudara, maka sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang punya keberanian percaya dan menjadi saksi nyata dari kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di tahun yang baru ini kami bersyukur firman Tuhan meneguhkan kami yang berbicara tentang keberanian percaya. Kadang kami harus malu di hadapan-Mu karena keberanian percaya kami lebih banyak kepada lip service, kata-kata indah yang kami ucapkan tapi tidak memiliki makna apa-apa dalam hidup kami. Kami ingin memiliki kehidupan iman, pengharapan, dan kasih yang begitu nyata sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang berkualitas. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami juga bertumbuh di dalam-Mu melalui apapun yang boleh kami kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami boleh punya keberanian percaya tentang hidup kekal, bagaimana kami percaya akan pengabulan-pengabulan doa yang kami boleh doakan secara baik dalam kesetiaan kami kepadamu, ketika kami juga hidup di dalam pengharapan akan keyakinan bahwa Tuhan menjaga, melindungi kami dari segala kejahatan dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, supaya di lembaran tahun yang baru ini ada pembaruan hidup kami, dan apapun yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh menjadi teladan-teladan Tuhan yang nyata dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan